Halo, kembali lagi di dalam seri pemeliharaan pohon. Pada kesempatan hari ini kita akan menyampaikan materi pemangkasan pohon dan palem. Pada kali ini kita akan membahas tentang pohon yang merupakan tanaman yang memiliki batang tunggal dan tumbuh dengan ketinggian lebih dari 3 meter. Pohon sendiri itu juga mempunyai beberapa jenis. Yang pertama adalah jenis yang bersifat menggugurkan daun atau sering disebut dengan deciduous. Kemudian ada yang pohon berdaun sepanjang tahun atau evergreen, dan juga pohon-pohon yang daunnya berbentuk jarum. Di dalam pemeliharaan pohon tentunya ada kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda, sangat tergantung dengan kondisi pohon dan juga tujuan di dalam pemeliharaan. Pada kesempatan hari ini kita akan menyampaikan terkait dengan pemangkasan pohon. Sebelum kita masuk di dalam pemangkasan pohon, kita mengenal ada beberapa bentuk tajuk pohon, di antaranya adalah bulat, kubah, kolumnar, kerucut, oval, menjurai, bentuk V, dan juga pohon yang berbentuk menyebar. Pohon sehat adalah identik dengan pohon yang tidak terserang hama penyakit dan juga mempunyai fungsi secara fisiologisnya. Dan ini baru bisa dicapai apabila dilakukan beberapa aktivitas pemeliharaan, termasuk diantaranya adalah pemangkasan pohon. Pemangkasan pohon sendiri ini biasa digunakan oleh kota ataupun lembaga-lembaga yang memang menggunakan pohon sebagai aset dari kotanya. Nah, tentunya di dalam pemeliharaan pohon ini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, ada di dalam pengembangan pohon ini yang bersifat bentuk-bentuk yang bulat, kotak, kerucut, maupun segitiga yang juga sering disebut dengan topiari. Jenis-jenis pemangkasan yang lain ada juga istilah espalier. Espalier sendiri adalah jenis pohon, terutama buah-buahan yang digunakan untuk pagar yang sebagai pembatas ruang. Nah, di dalam tujuan pemangkasan, kalau rekan-rekan semua bisa memperhatikan, di sana ada tujuan untuk membentuk pohon, apakah dia akan dikembangkan menjadi pohon yang single stem atau batang, ataukah batang double dan lebih banyak lagi. Yang kedua, tujuan dari pemangkasan adalah mengatur kanopi atau tajuk pohon untuk upaya pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini tentunya juga ada beberapa tujuan. Di antaranya adalah tujuan estetika dan juga memacu fase generatif sehingga bisa muncul bunga yang lebih seragam dan banyak ataupun digunakan untuk tujuan berbuah. Yang ketiga, tujuan pemangkasan adalah membentuk cabang-cabang produktif dalam upaya kegiatan pemeliharaan. Di dalam kegiatan pemeliharaan ini, kita akan melakukan ataupun di dalam pemeliharaan pohon, dilakukan kegiatan membuang organ-organ yang tidak berguna, translokasi dari fotositat, dan juga mengurangi kelembapan yang dapat bisa menyebabkan munculnya hama penyakit tanaman. Rekan-rekan semua, ukuran pohon sendiri kalau rekan-rekan bisa perhatikan, ini ada beberapa tahapan. Ada jenis pohon yang bersifat bibit, kemudian sapling, pohon muda, pohon usia menengah, dan juga pohon dewasa. Tentunya di dalam pemangkasan pohon ini dilakukan di setiap tahapan ataupun umur dari pohon. Pemangkasan dilakukan mulai tahapan bibit, ya.
baru kemudian di tahapan umur-umur selanjutnya di dalam upaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan berdasarkan tujuan masing-masing. Seperti yang di dalam gambar, rekan-rekan bisa melihat bahwa bentuk pohon ini ada bermacam-macam. Ada yang sifatnya ini adalah contoh dari bentuk pohon yang kurang baik. Yang pertama adalah bentuk cabang kodominan yang lemah, di mana dari cabang kodominan ini membentuk sudut kurang atau sudut sempit yang biasanya juga mempunyai persoalan. Yang kedua adalah pohon-pohon yang miring. Biasanya ini akibat dari semakin besarnya tajuk bagian atas. Kemudian yang selanjutnya ada contoh kanopi yang cenderung berkembang di satu sisi, ataupun cabang yang bagian atas saja yang menjadikan rasio mahkota pohon ini menjadi kecil. Selanjutnya ada juga contoh-contoh pohon yang mempunyai batang double dan juga di bagian atasnya yang mati. Rekan-rekan semua, dalam bentuk cabang kodominan yang lemah ini, kenapa kok dikatakan lemah? Karena ada bentuk cabang yang membentuk sudut yang sempit, ini biasanya mempunyai perjabangan yang lemah. Sedangkan yang perjabangan kuat ini biasanya ditandai adanya stem bark ridge yang muncul di antara dua batang cabang tersebut. Kalau kita perhatikan, di dalam perjabangan yang lemah, ini akan mudah terjadi adanya pecah dari batang tersebut. Rekan-rekan, kalau kita perhatikan, inilah adalah bentuk pohon yang bagus dan sehat, di mana yang bentuk pohon yang sehat dan bagus biasanya ditandai dengan jumlah satu batang utama, kemudian pada cabang utamanya kurang lebih ada setengah kanopi yang ada, termasuk juga rasio tajuk hidup yang cukup banyak. Selanjutnya daun-daun sehat dengan warna yang cerah dan juga mengkilat, ini banyak terdapat pada bagian atas pohon. Nah, tentunya dari bentuk-bentukan ini sangat tergantung dari karakteristik dari jenis pohon masing-masing. Tadi sudah disampaikan ada jenis yang kerucut, oval, ataupun menyebar dan sebagainya. Di dalam upaya pemangkasan, kita melakukan kegiatan yang menggunakan beberapa peralatan, baik yang manual atau sederhana sampai yang bermesin. Untuk pemotongan, kita biasanya menggunakan gergaji, gunting, pruner, gergaji listrik, ataupun gergaji mesin. Kalau misalkan di dalam pohon yang akan dipangkas adalah pohon dewasa, ini biasanya ada peralatan-peralatan tambahan. Yang pertama adalah bisa dalam bentuk tangga, kemudian juga mobil crane, dan tentunya ada perlengkapan-perlengkapan pribadi yang bisa mengamankan petugas arboris ataupun petugas pemotong pohon untuk bisa aman berada di ketinggian. Yang pertama adalah penggunaan dari safety rope ya, kemudian baju, celana, sarung tangan dan juga sepatu. Tentunya juga menggunakan helm yang secara standar ini bisa digunakan. Kalau misalkan menggunakan peralatan yang bermesin, tentunya ada juga tutup telinga. Rekan-rekan semua, di dalam pemangkasan bagian-bagian pohon, ada beberapa hal yang dijadikan bagian-bagian pohon tersebut yang harus dilakukan pemangkasan. Yang pertama adalah bentuk-bentuk dari penjarangan tajuk, sehingga dengan tujuan
agar cahaya ataupun udara bisa masuk dengan bebas di dalam tajuk sehingga hama penyakit juga tidak bisa berkembang dengan baik di dalam tajuk. Berikutnya adalah cabang-cabang yang membentuk sudut sempit, kemudian cabang yang saling menyilang dan bersinggungan, dan juga cabang dan ranting yang rusak, mati, ataupun terserang hama penyakit. Upaya-upaya pembersihan dari pohon atau tajuk pohon ini bisa juga dilakukan untuk membersihkan yang berdekatan dengan area-area saluran utilitas di udara, contohnya listrik, kabel telepon, dan juga internet. Atau kita juga melakukan pembersihan tajuk di atas bangunan-bangunan masyarakat. Nah, selain itu juga ada kegiatan untuk memangkas cabang-cabang yang kodominan, kemudian tajuk yang menutup visual baik oleh kendaraan di jalan maupun juga pedestrian. Yang terakhir, menghilangkan tunas-tunas bawah dan juga tunas-tunas air yang ada di batang, cabang, maupun ranting. Selanjutnya, di dalam teknik pemangkasan, ini kita mengenal ada beberapa teknik. Yang pertama adalah pemotongan, pengurangan, pemotongan bagian atas, dan juga pemotongan untuk cabang-cabang yang akan dihilangkan. Tekniknya, urutan-urutan Anda semua bisa melihat di dalam gambar, ada urutan A, B, C. Kenapa bagian A ini yang pertama kali itu di bagian bawah, baru kemudian B, baru berikutnya C. Tentunya di dalam urutan-urutan ini dengan harapan bahwa kita melakukan pemangkasan yaitu melukai bagian pohon seminimal mungkin, sehingga luka yang diakibatkan oleh pemangkasan ini tidak luas dan sekecil mungkin sehingga dampak-dampak negatifnya juga tidak banyak. Kemudian yang kedua, kenapa ini harus melakukan pemangkasan sampai pangkal? Karena kalau kita melakukan pemangkasan masih ada bagian yang tersisa, biasanya pohon ini juga akan merespon, akan muncul tunas-tunas air pada sisa-sisa cabang yang ataupun ranting yang dilakukan pemangkasan. Teknik pemangkasan cabang seperti yang dilihat di sini, yang bagian bawah rekan-rekan semua bisa melihat bahwa teknik memangkas ini harus tepat. Titik melakukan penggergajian ataupun pemangkasan ini harus tepat tanpa meninggalkan sisa bagian batang atau cabang yang masih panjang. Kenapa hal ini dilakukan? Karena kalau masih panjang, dimungkinkan adanya munculnya kembali tunas-tunas air dari sisa potongan-potongan tersebut. Rekan-rekan semua, di dalam upaya memangkas di sini bisa juga untuk membentuk batang dan pucuk pohon. Pada tahapan pohon-pohon yang masih bersifat bibit sampai sapling, kegiatan ini merupakan kegiatan utama untuk membentuk tajuk-tajuk pohon dengan batang-batang utama yang biasanya bersifat tunggal. Karena bentuk tunggal ini cenderung lebih estetis dan juga lebih kuat. Sehingga arahan-arahan untuk pemangkasan ini ditujukan untuk berbatang utama tunggal. Di dalam bentuk-bentuk yang lain, apabila kita mengenali sebuah bibit yang mempunyai bentuk yang tidak sempurna, ini dengan upaya-upaya pruning yang terus-menerus sampai dia dewasa, ini kalau kita lihat bahwa dari cabang yang ada, ini tentunya bisa kita pangkas sehingga membentuk jenis batang utama yang ada.
Sehingga upaya-upaya pemangkasan ini dilakukan secara periodik sehingga mencapai bentuk yang diinginkan. Selanjutnya, di dalam membentuk batang dan pucuk pohon, ada beberapa teknik untuk memunculkan kembalinya pucuk-pucuk dominan. Seperti yang tadi disampaikan, bahwa hasil potongan ini kalau bisa berada di pangkal, sehingga hasil dari fotosintesis itu akan diarahkan kepada cabang yang terdekat. Kemudian di dalam upaya kita, di dalam memangkas pohon dalam fase bibit, ini ada beberapa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal yang tidak boleh dilakukan adalah menghabiskan cabang bagian bawah pada saat bentuk pohon masih benih atau dalam bentuk bibit. Hal ini karena ada bagian cabang bawah ini kalau dihilangkan, pohon akan bersifat pertumbuhan ke atasnya akan lebih cepat, dan karena pertumbuhan lebih cepat, batang kecenderungan lebih kecil dengan tajuk yang lebih besar, biasanya pertumbuhannya akan melengkung ataupun miring. Nah, yang direkomendasikan adalah pilihan B dan pilihan C, di mana batang-batang ataupun cabang-cabang bagian bawah ini dipertahankan apa adanya. Jika memang diperlukan dipangkas, cukup dipendekkan saja. Sehingga tujuan dari hal ini adalah pertumbuhannya tidak terlalu cepat, cenderung lambat, sehingga pohonnya pun juga bisa tumbuh lebih memadai dengan bentuk yang estetik dan juga lebih padat. Membentuk kanopi pohon ini tentunya bisa sangat tergantung dari tujuan. Kalau misalkan kita menginginkan adanya pembentukan pohon multibatang dan juga bisa pohon yang berbatang tunggal, tentunya kita bisa mulai pemangkasan pada saat bibit masih kecil. Nah, di dalam upaya-upaya selanjutnya akan dilakukan kegiatan-kegiatan yang bertahap sampai pohon dewasa. Pengembangan pucuk dominan tentunya di sini juga akan sangat kelihatan dari upaya-upaya yang dilakukan untuk membentuk cabang utama yang kuat. Selanjutnya, di dalam menumbuhkan kanopi, tentunya ada kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang bisa dilakukan. Yang pertama, tahapan-tahapan pemangkasan ini tentunya dilakukan tinning ataupun penjarangan sehingga bentuknya dari rasio tajuk hidup ini tidak melebihi ataupun mencapai angka 70%. Sehingga di dalam penjarangan dan pengurangan cabang bagian bawah ini bisa sesuai dengan bentukan-bentukan yang ada. Tindakan-tindakan arborikultur di dalam pembentukan tajuk dan kanopi pohon ini bisa dilakukan. Kegiatan-kegiatan lain yang harus dilakukan adalah membentuk dari cabang-cabang bagian bawah ini sehingga dipertahankan untuk mencapai bentukan satu batang utama sehingga pohon cenderung lebih sehat dengan struktur yang bagus dan dengan satu batang dominan. Cabang yang diameternya kecil ini bisa dihilangkan dengan dampak kecil pada pohon. Selanjutnya di dalam kegiatan-kegiatan pemeliharaan ada upaya kegiatan penjarangan kanopi atau sering disebut dengan tinning. Di dalam penjarangan kanopi ini kalau kita lihat di bagian tengah di sini, ini adalah bentuk utama dari pohon sebelum dilakukan pemangkasan. Nah, sebelah kanan ini adalah bentukan-bentukan yang ideal
di mana penjarangan ini mempunyai cabang kedua dan ranting sepanjang cabang utama. Dan tentunya banyak juga udara dan cahaya yang bisa masuk melalui tajuk, sehingga secara estetika kulit kayu bisa terlihat oleh orang-orang yang ada di sekitar pohon tersebut. Selanjutnya, kalau dilakukan kegiatan penjarangan seperti di bagian kiri, ini tentunya cabang potensi lemah, di mana cabang-cabang dan ranting ini cenderung bersifat lemah sehingga mudah untuk patah dan jatuh, sehingga sangat membahayakan aktivitas di bawahnya. Kalau dilihat secara ranting, kita bisa lihat komposisi yang ada di bagian bawah, di mana penjarangan yang sesuai ini masih dipertahankan. Ada komposisi dari batang, cabang, dan ranting. Sedangkan yang tidak sesuai adalah bentukan-bentukan yang terlalu panjang yang memungkinkan adanya potensi cabang ataupun ranting tersebut menjadi mudah patah. Selanjutnya, di dalam pemangkasan pohon di tepi jalan ataupun parkir, kita akan melihat bahwa perawatan-perawatan ini dilakukan terhadap pohon tepi jalan. Ini juga dilakukan sejak pohon tersebut masih kecil saat penanaman. Pada 5-8 tahun kemudian, ini pemangkasan kalau misalkan tidak terstruktur, biasanya dewasanya juga akan mengalami bentuk-bentuk yang struktur cabangnya buruk. Sedangkan kalau misalkan sejak kecil ini sudah dibentuk dengan baik, pemangkasannya pendek, cabang bawah maupun batang atas, ini bisa di dalam pertumbuhan 20 atau 30 tahun kemudian, ini mempunyai struktur pohon yang baik dan kuat. Di dalam pemangkasan, kita juga mengenal pemangkasan untuk perawatan pada pohon-pohon yang berada atau dekat dengan saluran utilitas udara, baik itu saluran listrik, telepon, maupun internet. Nah, ini adalah contoh gambar teknik pemangkasan untuk pohon-pohon yang berada di bawah saluran utilitas udara. Nah, tentunya di dalam memangkas ini, seperti yang disampaikan sebelumnya, diupayakan untuk hasil pangkasan harus sampai pada titik yang tepat. Apabila masih menyisakan sisa-sisa potongan, ini akan berakibat pada munculnya tunas-tunas air pada bekas luka, sehingga ini pertumbuhannya akan menjadi lebih cepat, dan tentunya kegiatan pemangkasan harus dilakukan lebih sering atau frekuensinya harus lebih banyak. Ini adalah gambar untuk saluran utilitas udara yang berada di samping. Nah, tentunya pemangkasan-pemangkasan ini dilakukan untuk mengurangi potensi pertumbuhan dari pohon untuk mencapai pada saluran utilitas udara tersebut. Terakhir, kita akan mendalami pemangkasan pada pohon palem ataupun sikas. Pada tanaman palem ataupun sikas, tajuk yang berupa daun dan titik tumbuhnya ini merupakan bagian yang sangat penting. Jangan sampai tajuk dan titik tumbuhnya ini hilang. Jika hilang, tentunya pertumbuhan dari palem dan sikas akan terhenti, sehingga berakibat pada pertumbuhan secara makro. Sebelum dipangkas, pohon palem biasanya berbentuk seperti yang ada di sebelah kiri, di mana banyak pada proses waktu ada beberapa daun yang mati dan kering, sehingga terutama pada area tajuk bagian bawah.
dan juga terjadi klorosis dan terbentuk buah-buah di tajuk. Nah, pemangkasan yang baik adalah pemangkasan yang hanya mengambil daun kering dan mati saja atau yang terserang hama penyakit. Sedangkan kalau misalkan pemangkasan ini berlebihan atau yang sering disebut dengan overpruning, ini bisa berakibat pada pengecilan batang utama. Kemudian yang kedua, malah mendatangkan hama, mengurangi ketahanan tanaman, menyebabkan defisiensi nutrisi, dan juga meningkatkan kebutuhan pemangkasan untuk menjaga bentuk overpruning tersebut. Sehingga secara keseluruhan biayanya bisa membengkak. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan terhadap kegiatan pemangkasan pohon dan palem. Terima kasih.